Pernah nggak sih kalian lihat grafik harga dan berharap bisa tahu persis kapan harga akan berbalik arah? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita akan kupas tuntas rahasia di balik grafik candlestick buat nemuin sinyal-sinyal U-turn di pasar. Ini adalah skill dasar yang bisa banget mengubah cara kalian memandang market. Kita semua pasti pernah di posisi ini kan? Mandangin grafik yang naik turun. Sambil mikir, ini udah waktunya beli atau jangan-jangan harus jual ya? Keraguan itu benar-benar bikin frustrasi. Tenang aja, tujuan kita hari ini adalah mengubah tebakan itu jadi sebuah keputusan yang lebih mantap dengan strategi yang jelas. Ini dia nih, peta perjalanan kita. Pertama, kita akan belajar bahasa pasar, semacam alfabetnya. Terus, kita akan belajar ngerangkai huruf jadi kata-kata kunci yang ngasih sinyal U-turn. Abis itu, yang nggak kalah penting, kita belajar cara ngenalin sinyal palsu. Dan terakhir, kita akan gabungin semuanya jadi strategi trading yang punya jaring pengaman. Anggap aja ini kursus kilat biar kita fasih ngobrol sama pasar. Oke, kita masuk bagian pertama, bahasa pasar. Sebelum kita bisa ngerti cerita besar yang lagi dimainin pasar, kita harus mulai dari yang paling kecil, yaitu alfabetnya. Dan dalam dunia trading, alfabet itu adalah candlestick. Coba bayangin deh, setiap candlestick ini tuh kayak satu babak cerita pertempuran harga dalam periode waktu tertentu. Entah itu cuma 1 menit atau 1 hari penuh, setiap lilin ini ngasih kita 4 informasi super penting. Harga pembukaan, harga tertinggi, terendah, dan harga penutupan. Dari sini aja kita udah bisa baca ringkasan ceritanya. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Coba kita bedah ya, anggap setiap candle itu satu ronde pertarungan antara pembeli dan penjual. Bodi atau badannya itu adalah arena pertarungan utamanya. Makin panjang bodinya artinya momentumnya makin kuat. Terus wicks atau sumbunya itu nunjukin harga tertinggi dan terendah yang sempat kesentuh. Dan warnanya itu yang nentuin siapa pemenangnya. Hijau berarti pembeli menang, harga ditutup lebih tinggi. Merah, penjual yang menang. Simple kan? Oke, alfabetnya udah kita kuasai. Sekarang saatnya kita naik level. Kita akan belajar merangkai huruf-huruf tadi menjadi kata, yaitu pola-pola candlestick yang bisa ngasih kita petunjuk penting tentang potensi U-turn di pasar. Ini dia yang pertama, namanya doji. Lihat deh, badannya itu tipis banget, hampir kayak garis doang. Ini tuh sinyal paling jelas kalau pasar lagi galau. Bayangin aja pertandingan tarik tambang yang hasilnya seri. Gak ada yang menang, gak ada yang kalah. Nah pas kalian lihat doji muncul, itu artinya pasar lagi diam sejenak, mikir-mikir. Ini bisa jadi pertanda tren yang lagi jalan mau berakhir. Selanjutnya ada si palu atau hammer. Pola ini tuh kayak pahlawan yang datang di saat-saat terakhir. Lihat sumbu bawahnya yang panjang itu. Ceritanya gini, para penjual udah berusaha mati-matian nurunin harga. Tapi tiba-tiba pembeli datang dengan kekuatan penuh dan memalu harganya balik lagi ke atas. Ini adalah sinyal penolakan yang kuat terhadap harga rendah dan pertanda bullish yang patut diwaspadai. Nah, kalau yang ini salah satu pola favorit saya, bullish engulfing. Ini udah bukan lagi pertarungan, ini namanya pengambilan alihan total. Lihat gimana lilin hijau yang besar itu, seolah-olah menelan habis lilin merah kecil sebelumnya. Ini kayak pasukan pembeli datang dan langsung menyapu bersih pertahanan penjual. Kalau kalian lihat pola ini, siap-siap karena momentumnya kemungkinan besar akan berbalik naik dengan sangat kuat. Dan kerennya, logika dari pola-pola ini tuh berlaku dua arah. Di sebelah kiri, kita punya bullish engulfing yang nandain pembeli ambil alih kekuasaan. Nah, di sebelah kanan itu kembarannya yang pesimis, bearish engulfing. Ceritanya sama persis, tapi kebalikannya. Lilin merah besar menelan lilin hijau kecil, yang artinya penjual sekarang yang berkuasa. Satu sinyal buat naik, satu lagi buat turun. Eits, tapi tunggu dulu, ada plot twist-nya. Nggak semua sinyal yang kelihatan bagus itu beneran valid. Inilah kenapa bagian ini super penting. Gimana caranya ngenalin sinyal palsu atau yang biasa disebut fake out. Jadi, sinyal palsu itu adalah saat sebuah pola, misalnya hammer atau engulfing, muncul dan seolah-olah ngasih tahu kita, hey, harga mau balik arah nih. Tapi, ternyata harganya malah lanjut ke arah sebelumnya atau malah berbalik ke arah yang salah. Ini jebakan klasik banget buat trader yang kurang hati-hati. Terus, gimana caranya biar kita nggak kejebak? Gimana cara bedain sinyal asli dari yang palsu? Kunci utamanya, 1. Volume. Sebuah sinyal pembalikan arah yang muncul tapi volume perdagangannya kecil, itu ibarat gosip tanpa bukti. Banyak omongannya tapi nggak ada aksinya tadi baliknya. Sinyal yang kuat itu butuh partisipasi banyak orang. Coba dilihat grafik ini, jelas banget kan? Sinyal yang kuat itu didukung sama bar volume yang tinggi menjulang. Sementara sinyal lemah, volumenya sepi-sepi aja. Intinya simple, setiap kali kalian lihat pola reversal, langsung lirik indikator volume.
Kalau volumenya ikut melonjak, itu artinya ada keyakinan dan uang beneran di balik pergerakan itu. Nah, itu baru konfirmasi. Oke, kita udah bisa ngenalin pola dan waspada sama jebakan. Sekarang, ayo kita rakit semuanya jadi sebuah rencana aksi yang lebih solid dengan nambahin beberapa lapis konfirmasi. Ini dia rahasia yang sering banget dilewatin sama pemula. Konteks adalah segalanya. Sebuah pola hammer yang muncul di antah berantah di tengah-tengah grafik itu artinya nggak terlalu kuat. Tapi pola hammer yang sama persis munculnya pas di level support penting, nah itu baru sinyal yang signifikan. Lokasi itu menentukan seberapa kuat sebuah sinyal. Terus, apa sih support dan resistance itu? Gampangnya gini, anggap aja itu sebagai lantai dan langit-langit harga. Support itu level lantai, di mana harga yang lagi turun biasanya ketahan dan berpotensi mantul ke atas. Sebaliknya, resistance itu level langit-langit, di mana harga yang lagi naik biasanya mentok dan bisa berbalik turun. Jadi, anggap aja ini resep andalan kalian, checklist 4 langkah biar trading lebih aman. Langkah 1, temuin dulu polanya. Langkah 2, cek lokasinya, apa dia ada di lantai atau langit-langit. Langkah 3, cek energinya, volumenya tinggi gak? Dan langkah 4, ini yang paling penting, sabar. Tunggu 1 lilin berikutnya buat konfirmasi akhir sebelum kalian bertindak. Jangan pernah lewatin 1 langkah pun. Oke, kita sampai di bagian paling akhir. Tapi jujur, ini mungkin yang paling krusial. Trading dengan jaring pengaman. Ini aturan yang hukumnya wajib dan nggak boleh dilanggar. Dan jaring pengaman utama kalian adalah stop loss. Anggap aja ini tombol keluar darurat otomatis. Kalian atur dari awal, dan kalau ternyata pasar bergerak melawan prediksi kalian, dia akan otomatis menjual posisi kalian buat membatasi kerugian. Kalian nggak akan nyetir mobil tanpa sabuk pengaman kan? Nah, jangan pernah trading tanpa stop loss. Kenapa ini wajib? Karena, dengerin baik-baik ya, sepintar apapun analisis kita pasti akan salah sesekali. Sinyal palsu itu bakal terjadi. Nggak ada strategi yang 100% akurat. Stop loss itulah yang melindungi modal kalian dari kerugian besar. Dan yang lebih penting, memastikan satu kesalahan trading nggak langsung bikin kalian bangkrut. Dan inilah inti dari semuanya, teman-teman. Trading itu bukan soal jadi peramal yang selalu benar. Itu mustahil. Trading itu adalah permainan manajemen risiko. Tujuannya bukan buat menang di setiap ronde, tapi untuk memastikan kita punya cukup modal untuk terus bisa main di ronde-ronde berikutnya. Jadi, sekarang kalian udah bisa baca sinyal-sinyalnya. Kalian tahu apa yang harus dicari, apa yang harus dihindari, dan gimana cara mengkonfirmasinya. Pertanyaan besarnya, apakah kalian siap untuk trading dengan disiplin? Karena pada akhirnya itulah yang membedakan trader yang bertahan jangka panjang dari yang tidak.